Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader-kader PKK yang berbahagia, kita akan membahas tentang jenis surat PKK sesuai dengan Juknis Tata Kelembagaan dan hasil Rakernas tahun 2015. Tidak ada perbedaan secara prinsip antara jenis surat yang ada pada Juknis Tata Kelembagaan dan hasil Rakernas pada tahun 2015. Kita lihat surat yang pertama. Yang pertama adalah keputusan. Keputusan itu harus berisi suatu kebijakan yang dipandang perlu untuk dikeluarkan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, mempunyai dasar dan landasan hukum. Jadi mempunyai dasar dan landasan hukum itu, untuk dasar itu kita letakkan di menimbang nantinya. Nah, landasan hukum itu peraturan-peraturan yang terkait dengan keputusan yang akan kita keluarkan. Nah, kemudian dicantumkan juga tempat, tanggal, bulan, dan tahun keputusan itu dikeluarkan. Keputusan itu dikeluarkan untuk yang pertama, untuk mengangkat atau memberhentikan ketua TPPKK setingkat di bawahnya. Seperti ketua TPPKK pusat itu mengangkat dan memberhentikan ketua TPPKK provinsi. Ketua TPPKK provinsi itu memberhentikan dan mengangkat ketua TPPKK kabupaten dan kota. Ketua TPPKK kabupaten dan kota itu memberhentikan dan mengangkat ketua TPPKK kecamatan atau nagari. Nah, ketua TPPKK kecamatan mengangkat dan memberhentikan ketua TPPKK desa atau kelurahan atau nama jenis lainnya tingkatannya. Kemudian keputusan itu bisa juga untuk mengesahkan berlaku atau tidak berlakunya lagi suatu keputusan atau kebijakan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, keputusan juga untuk menetapkan kepanitiaan, seperti kepanitiaan Hari Kesatuan Gerak PKK, atau kepanitiaan Jambore PKK, kepanitiaan penilaian lomba. Nah, kemudian bisa juga keputusan itu untuk mengesahkan hasil pemenang lomba, misalnya lomba gerakan PKK, lomba hatinya PKK, lomba dasawisma. Dan bisa juga keputusan itu untuk pemberian penghargaan kepada kader-kader yang berprestasi. Nah, untuk contoh formatnya itu dapat dilihat pada lampiran 41 di Juknis Tata Kelembagaan. Nah, ini adalah contoh keputusan tim penggerak PKK pusat. Perhatikan kopnya. Kopnya perhatikan. Untuk keputusan itu logo PKK berada di tengah-tengah. Untuk keputusan logo PKK berada di tengah-tengah. Kemudian baru kalimat pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Di bawahnya baru singkatan PKK. Di bawahnya lagi baru tim penggerak pusat. Ibu-ibu kader perhatikan, kita sering salah dalam membuat ini. Tim penggerak pusat. Kadang ada yang membuat tim penggerak PKK, kota atau kabupaten atau desa atau kecamatan. Jadi tidak ada lagi kata PKK, yang ada adalah tim penggerak pusat, tim penggerak provinsi, tim penggerak kota Maluku, atau tim penggerak provinsi Sumatera Selatan. Nah, kemudian di bawah itu baru ada keputusan ketua umum atau keputusan ketua TPPKK. Penomoran ini perlu diperhatikan. Nomor urut keputusan tersebut yang ada di agenda surat keputusan, kemudian garis miring cap, itu huruf besar semua, singkatan dari keputusan. Garis miring lagi PKK, huruf besar semua, kemudian titik baru nama daerahnya. Ini kalau ini pusat. Ini pusat. Kalau provinsi mungkin Prop Sumsel atau Prop SS. Itu tergantung kita nanti membuat singkatannya. Kemudian garis miring itu bulan dikeluarkannya keputusan tersebut.
garis miring lagi, baru tahun 2015 atau 2010 atau tahun berapa keputusan itu dibuat. Nah, keputusan itu berisikan tentang apa? Harus dijelaskan di sini. Ini contoh adalah tentang rumusan hasil Rakernas ke-8 PKK tahun 2015. Baru Ketua Umum TPPKK. Kalau di sini nanti Ketua TPPKK. Nah, setelah itu baru menimbang. Yang menimbang tadi ini dari dasar. Kenapa kita membuat keputusan ini? Nah, kemudian landasan hukumnya di bawah itu undang-undang, peraturan, Permendagri, dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan dengan surat yang kedua. Surat biasa. Nah, surat biasa adalah surat yang ditujukan kepada pihak lain yang berisikan pemberitahuan, permintaan, sanggahan, pernyataan, undangan, keterangan, tanggapan, dan lain-lain. Contoh format suratnya bisa dilihat pada lampiran 4.2. Ini adalah contoh surat biasa tentang undangan obras kain PKK. Nah, sekali lagi saya jelaskan, kalau keputusan dia logo PKK-nya berada di atas. Kalau keputusan logo PKK-nya berada di atas. Kalau surat biasa logo PKK-nya berada di samping kiri. Baru kemudian kalimat pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Baru di bawahnya singkatan PKK. Sekali lagi kita ingatkan, sama-sama mengingat bahwa di bawah tulisan PKK itu hanya tertulis tim penggerak pusat atau tim penggerak Provinsi Sumatera Selatan atau tim penggerak Kecamatan Banyuwangi, tim penggerak Kota Palembang. Kemudian di bawahnya baru kita tulis alamat. Alamat, kalau ada website, kalau ada email, kita tulis di sini. Kemudian di garis bawahi. Jangan lagi membuat tim penggerak PKK Kota Palembang, tapi yang betul adalah tim penggerak Kota Palembang. Tidak pakai PKK lagi. Nah, ini adalah contohnya. Contoh penomoran, ditujukan, isi, kemudian ditandatangani oleh ketua, nama, dan kita tulis tembusan. Kalau itu juga ada tembusan. Ini contoh kop surat biasa yang benar. Nah, kita lanjutkan lagi dengan surat yang ketiga. Surat yang ketiga adalah surat pengantar. Nah, surat pengantar adalah surat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ditujukan kepada TPPKK atau pihak lain, seperti kepada OPD yang terkait, atau kepada lintas sektor yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PKK. Kemudian digunakan sebagai pengantar untuk pengiriman dokumen, barang, atau surat tertentu. Nah, kemudian contoh surat pengantar bisa dilihat pada lampiran 4. Nah, Ibu-ibu, ini adalah contoh surat pengantar. Untuk kop suratnya itu sama dengan kop surat yang biasa tadi. Sama, cuma yang membedakannya formatnya. Surat pengantar, kemudian nomor suratnya. Di bawahnya ada nomor surat, nomor berapa, garis miring SKR atau sekre. Karena surat pengantar itu bersifat umum, maka kodenya adalah SKR. Kemudian garis miring PKK, garis miring nanti kalau tempat kita. Kode misalnya kalau Kota Palembang mungkin PLG. Nah, kemudian bulan baru tahun. Ditujukan kepada siapa surat pengantar tersebut? Nih, kemudian baru kita isi kolom 1 nomor urut. Yang dikirim itu apa? Misalnya, laporan tahunan PKK tahun 2021. Banyaknya 1 rangkap. Keterangan bisa dibuat, demikianlah kami kirim laporan tersebut untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Kemudian di bawahnya itu ditulis tempatnya, tempat, kalau kita Palembang, Palembang, kalau kita Kota Maluku, dan seterusnya. Kemudian bulan dan tanggal, tahun. Ditandatangani oleh sekretaris
atas nama Ketua Umum atau Ketua TPPKK, Sekretaris. Nah, kemudian nama dan ditandatangani. Jika ada tembusan, kita buatkan tembusannya kepada siapa. Mungkin kalau kecamatan itu atau desa, dia membuat surat tembusannya, misalnya laporan kegiatan, itu bisa buat tembusannya kepadanya mungkin ke kota, atau tembusannya nanti kepada kepala desa, atau tembusannya kepada kecamatan. Ini adalah contoh format surat pengantar. Kita lanjutkan dengan surat edaran. Surat edaran itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ditujukan kepada beberapa orang. Kemudian, merupakan petunjuk atau penjelasan dari suatu surat. Kemudian, contohnya dapat dilihat pada surat edaran tersebut pada lampiran 4. Nah, ini adalah format surat edaran. Format surat edaran, kopnya sama dengan surat biasa. Kemudian, yang membedakannya adalah pada penomoran. Penomoran itu nomor (2) baru garis miring, baru nomor surat, garis miring PKK, garis miring PKK titik, kemudian baru nama daerah. Setelah itu garis miring, bulan diterbitkannya surat edaran tersebut atau bulan dikeluarkannya surat edaran tersebut, baru tahun. Tentangnya tentang apa, kemudian dijelaskan dahulu tentangnya judul dibesar. Mungkin di sini misalnya kita bilangi pembagian masker. Nah, yang nomor 1 kepada bla 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 bla, pada masyarakat, kepada ini untuk menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya dikeluarkan di mana? Surat edaran itu dikeluarkan di mana? Kita muskan dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Kemudian ditandatangani oleh ketua umum boleh, ketua boleh, sekretaris umum atau sekretaris. Nah, kemudian di bawahnya diberi nama dan ditandatangani oleh ketua umum atau ketua PKK atau sekretaris umum atau sekretaris PKK. Ini adalah formatnya. Nanti akan lebih jelas kita lihat pada versi Word-nya. Kita lanjutkan dengan surat yang kelima. Surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pemberi kuasa. Jadi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Nah, pemberian surat kuasa didasarkan pada landasan tertentu. Kemudian surat kuasa diberi batasan kewenangan kepada yang dilimpahkan. Dan yang keempat, surat kuasa diberikan dengan penentuan batas waktu berlaku. Contoh surat kuasa itu pada lampiran 4.5. Kalau surat edaran tadi itu pada lampiran 4.4. Nah, surat kuasa ini sama. Porkop suratnya sama dengan surat biasa. Yang membedakan seperti biasa, di bawah lagi adalah surat kuasa, kemudian penomorannya. Nomor dahulu, tadi kalau surat edaran dia pakai E, kalau surat kuasa nomor dahulu, baru garis miring surat kuasa atau SK disingkat. Baru garis miring PKK, garis miring titik. Sudah PKK itu titik, nama tempatnya. Misalnya kalau Palembang PLG, kalau Sumbar SB, kalau Sumsel mungkin SS, itu tergantung dari bagaimana memberikan singkatan penomorannya. Kemudian baru bulan. Bulan harus pakai Romawi. Kalau 10 seperti tanda 10, dan kalau 2 Romawi, tidak pakai angka jasa. Nah, kemudian tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini, yang di atas adalah pemberi kuasa, yang di bawah adalah penerima kuasa. Contoh misalnya seperti ini, karena kesibukan ketua TPPKK mengambil kegiatan, maka dia memberikan kuasa kepada wakil ketua PKK untuk melaksanakan kegiatan PKK atau program kegiatan PKK selama berapa? Misalnya selama 2 bulan, atau selama 3 bulan, atau selama beliau melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan PKK. Dan bunyikan di bawah selama melaksanakan tetap berkoordinasi dengan ketua PKK. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya dikeluarkan di mana? Sama dengan surat edaran tadi. Dikeluarkan di mana, pada tanggal berapa.
Ini ditandatangani oleh ketua umum dan ketua. Baru nama ditandatangani dan diberikan nama. Ini adalah contoh surat kuasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk surat ke-6. Surat ke-6 adalah surat tugas. Surat tugas berisikan pemberian tugas kepada satu atau beberapa orang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di dalam ruang lingkup PKK. Kemudian pemberian tugas disarankan pada landasan tertentu. Surat tugas ada diberi batasan jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan sifat tugas yang dipercayakan. Contoh surat tugas dapat dilihat pada lampiran 4.6 Juknis Tata Kelembagaan. Ini contoh format surat tugas. Kop suratnya sama dengan kop surat biasa. Surat tugas kembali lagi di penomorannya berbeda. Nomor garis miring ST. ST adalah singkatan dari surat tugas. Garis miring PKK titik nama daerah. Garis miring bulan, itu Romawi, saya ingatkan kembali, garis miring tahun. Dasarnya apa? Seperti contoh seperti ini, kalau kita mau memberikan tugas kepada wakil ketua untuk mengikuti rapat kerja di provinsi atau mengikuti rapat kerja di kabupaten kota. Maka surat dasarnya adalah surat undangan dari TPPKK Kota titik-titik nomor sekian perihal sekian. Atau kalau ada dua surat dasar kita cantumkan dua. Kemudian ketua PKK atau ketua umum atau ketua tim penggerak PKK menugaskan nama siapa. Misalnya namanya adalah Ani. Jabatannya adalah sekretaris PKK. Jadi kalau sekretaris PKK yang memberikan surat tugas adalah ketua PKK atau wakil ketua PKK. Nah, jabatannya sekretaris untuk melaksanakan tugas mengikuti rapat kerja tingkat kota atau kabupaten pada hari apa, tanggal berapa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Nah, surat tugas ini berlaku pada tanggal dikeluarkan dan setelah surat tugas agar memberikan laporan tertulis kepada ketua PKK atau ketua umum. Dikeluarkan di mana surat tugas, pada tanggal berapa, ditandatangani oleh ketua PKK atau ketua umum atau ketua PKK. Kemudian ditembusan ke mana. Ini adalah format surat tugas. Kita lanjutkan dengan surat yang ketujuh. Piagam penghargaan. Nah, kita biasanya kalau ikut-ikut lomba KKG, kemudian lomba Dasawisma, lomba penyuluhan yang diselenggarakan oleh PKK, pemenang itu akan mendapatkan piagam penghargaan dan yang lainnya. Nah, piagam penghargaan itu diberikan kepada anggota, perorangan, atau pihak lain yang dianggap perlu atas prestasi yang telah dicapai. Contoh surat penghargaan dapat dilihat pada lampiran 4.7. Nah, ini adalah formatnya. Nah, formatnya berbeda lagi. Logo PKK di atas ini diambil dari buku Juknis Tata Kelembagaan format ini. Logo PKK di atas ada kalimat pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Tidak ada PKK atau singkatannya tidak ada. Jadi logo PKK di tengah-tengah, kemudian kalimat pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Tidak ada singkatan PKK di bawahnya. Baru kemudian piagam penghargaan. Piagam penghargaan, kemudian ketua PKK atau ketua umum itu kalimatnya adalah ketua umum tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam kurung TPPKK menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada siapa, atas apa, atas prestasinya, atas kerjanya dan lain-lain. Kemudian di sini dibuat misalnya Jakarta Desember 2021, Jakarta 3 Desember 2021, ketua umum ditandatangani dan distempel. Ini adalah contoh formatnya. Ini contoh piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Kota Sawalunto. Nah, ini logo PKK, kalimat pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, kemudian piagam penghargaan nomor 04.
Kemudian PP adalah singkatan dari Piagam Penghargaan, garis miring PKK strip SWL singkatan dari Sawalunto, garis miring 3 karena dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2021. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sawalunto memberikan penghargaan kepada nama, kemudian sebagai apa, dalam kegiatan apa, dalam lomba ekspos Ketua Dasawisma Sekota tahun 2020. Ini misalnya tahun 2020 atau ini tahun 2021 menyesuaikan. Jadi bisa kegiatannya dilaksanakan tahun 2020, pemberian penghargaannya karena kita kaitkan dengan kegiatan bulan bakti Dasawisma tahun berikutnya, maka dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2021, ditandatangani oleh Ketua PKK. Selanjutnya ke-8, lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini sangat penting agar surat-surat tersebut jelas kepada siapa Ibu Ketua PKK itu mendelegasikannya. Nah, lembar ini adalah tentang nomor dan kode surat. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana pemberian nomor surat keputusan, surat edaran, surat tugas, surat biasa, dan surat piagam penghargaan. Nah, ibu-ibu, ini adalah bagaimana kita memberikan nomor dan kode surat. Jadi untuk mempermudah memproses pengarsipan, maka diberi nomor urut dan kode surat yang berisi tanggal, nomor, lampiran, dan perihal surat. Penomoran surat keputusan, surat tugas, surat edaran, dan surat kesepakatan bersama jika ada, menggunakan agenda tersendiri dan tidak dicampur dengan agenda surat lainnya. Jadi dibedakan antara surat keputusan, surat tugas, surat edaran, dan surat kesepakatan bersama itu tidak dicampur dengan agenda surat biasa. Supaya jelas pemilahannya. Dan kita pun akan lebih mudah pengarsipannya. Nah, apabila isi surat bersifat umum, maka menggunakan kode SKR, singkatan dari sekretaris. Dan apabila isinya menyangkut kegiatan Pokja, maka menggunakan kode Pokja. Bagaimana cara penulisannya? Ini kita lihat. Yang nomor urut 1 ini sifatnya umum. Jadi nomor urut 1 ini cara penulisannya kode surat dan nomor. Nomor urut 1 ini kalau suratnya bersifat umum. Maka nomor urut surat garis miring SKR garis miring PKK disesuaikan dengan tempat surat itu dikeluarkan. Kemudian garis miring bulan keberapa baru tahun. Ini contohnya. Nomor suratnya 117 karena sifat umum garis miring SKR kode dari sekretaris garis miring PKK titik Prop. Kalau Sumatera Barat itu Prop SB. Garis miring 5 Romawi dikeluarkan pada bulan Mei garis miring tahun 2021. Nah, kalau yang Pokja terkait dengan kegiatan Pokja penomoran suratnya seperti ini. Nomor urut surat Pokja berapa? Ini 1 sampai 4. Kemudian PKK sama dengan di sini tadi PKK provinsi atau PKK kota atau kabupaten, kemudian baru bulan dan tahun. Nah, nomor contohnya untuk nomor urut seperti ini. Contoh yang sudah terkait dengan kegiatan Pokja, nomor 125 garing Pokja 3. Berarti surat tersebut adalah kegiatan Pokja 3. Garis miring PKK titik kecamatan. Kecamatan apa? Atau bisa langsung disingkat. Singkat misalnya kalau kecamatan Cilungkang itu SLKG. Nah, garis miring 6 Romawi berarti dikeluarkan pada bulan 6 atau bulan Juni garis miring 2021. Ini ada kesalahan. Oke. Nah, Bapak Ibu, demikianlah cara penomoran, cara membuat surat keputusan dan lain-lain. Nah, sebelum kita melihat format surat yang versi Word, bagaimana cara membuat kop surat, bagaimana penomoran, saya mengingatkan kembali untuk memahami juknis tata kelembagaan PKK di dalam juknis tersebut lengkap semuanya,
sampai bagaimana ukuran tempel, pandel, ukuran plang dari PKK setiap jenjang tingkatan. Kita lanjutkan nanti dengan membuka versi Word untuk pembuatan dan penomoran surat. Nah, ibu-ibu kader PKK, ini saya tampilkan contoh surat yang kop suratnya salah, seperti ini. Ini kop suratnya tidak sesuai dengan juknis. Ini pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, seperti ini. PKK, seharusnya di bawah adalah ada kalimat tim penggerak desa. Tim penggerak desa. Ini langsung desa. Seperti ini. Ini format kop surat yang salah. Tempat logonya sudah betul, logo PKK-nya sudah betul. Hanya kalimat-kalimatnya yang kurang pas. Ini ini yang salah, kop surat yang salah. Jadi kalau masih ada teman-teman kita atau PKK desa, kelurahan, kecamatan atau kota yang masih salah kop suratnya, untuk disegera memperbaiki dengan mempedomani juknis tata kelembagaan PKK atau hasil Rakernas tahun 2015. Ini salah. Jadi di depan kata desa itu ada tim penggerak desa, titik-titik. Tim penggerak kota, titik-titik. Tim penggerak kecamatan. Baru alamat. Kemudian ini isinya sama, ini surat biasa, kop surat biasa. Ini adalah kop surat yang salah. Adalah kop surat yang benar. Jadi kop surat yang benar itu logo PKK-nya di sebelah kiri, kemudian ada kalimat pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, kemudian PKK, baru tim penggerak. Nah, kita lihat contoh yang surat dari pusat. Ibu-ibu, ini adalah format kop surat yang benar. Ini logo di sebelah kiri, dan tulisan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, kemudian PKK, tidak di dalam kurung. Jadi tulisan PKK tidak diberi tanda kurung. Di bawahnya tim penggerak pusat atau tim penggerak Provinsi Sumatera Barat atau tim penggerak Provinsi Sumatera Selatan atau tim penggerak Kabupaten kemudian tim penggerak contohnya ke Kota Solo. Dan di bawahnya kita beri alamat sekretariat di mana tempat sekretariat PKK itu berada. Kalau ada nomor telepon, silakan dicantumkan, dan nomor fax juga seperti itu. Jika PKK kita sudah mempunyai website, cantumkan di sini, dan atau email, kita cantumkan di sini. Ini akan lebih mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan jenjang PKK di bawahnya atau di atas atau sesama selevel, seperti sama-sama kota. Kalau yang ada kepulauan, kita tinggal melihat alamatnya pada kop surat ini. Bagi yang belum sesuai dengan format surat ini, maka bisa mempedomani tata kelola kelembagaan PKK dan hasil Rakernas PKK tahun 2015. Sehingga nanti terjadi kesamaan persepsi yang sama dengan mempedomani pedoman yang sah tersebut. Nah, sekarang kita belajar membuat kop surat itu sendiri, supaya nanti dalam membuat surat kita nggak harus membuat kop terus setiap lembar surat. Kita buat di header seperti ini. Kita kasih logo PKK, kemudian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, singkatannya PKK, tim penggerak Kota Palembang. Baru alamat, kemudian kalau ada website, kalau ada email. Nah, ini kalau kita buat di atas atau di header ini, seterusnya dia akan ada pada halaman keduanya. Kita cek apakah di halaman keduanya logo tersebut juga sudah ada. Jadi akan lebih memudahkan kita dalam bekerja membuat surat-surat. Nah, seperti ini. Ini ternyata di halaman 2-nya ada. Jadi ini kesampingkan yang ada tembusannya. Ini saya coba fokus ke kop suratnya. Ini halaman kedua sudah ada kop suratnya karena kita buat di header, jadi dia langsung tersimpan di halaman-halaman berikutnya. Nah, ini halaman pertama. Ini. Kemudian di halaman kedua kita tidak lagi mengetik
atau membuat baru karena dia sudah ada. Tinggal kita mengetik isinya di bawah nanti. Jangan sini apa, nomor, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kop surat biasa yang betul. Jadi, sekali lagi saya informasikan pedoman ini hasil Rakernas tahun 2015 dan Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Desa. Nah, kita lanjutkan dengan format surat berikutnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat surat pengantar. Nah, surat pengantar ini kop suratnya sama. Ini sama dengan surat biasa, hanya di sini. Surat pengantar. Ini surat pengantar karena sifatnya umum maka dikasih kode SKR. Nah, kepada siapa? Ketua provinsi. Di mana? Kemudian di sini kita isi nomor 1. Misalnya dalam tabel kolom 1 kita isi nomor urut 1. Yang dikirim apa? Misalnya bersama ini kan kirimkan laporan tahunan 2021. Laporan tahunan PKK, misalnya Kota Palembang tahun 2021. Seperti ini. Banyaknya berapa rangkap? Mungkin kita 1 buku atau 2 buku atau 2 laporan. Nah, keterangannya kita bisa buat demikianlah atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian kita bisa mengisi yang selanjutnya. Kalau memang ada 2 laporan atau 2 apa yang kita kirimkan, maka kita buat juga berapa. Nah, kemudian di bawahnya itu kita isi. Misalnya Januari, misalnya 4 Januari 2021. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat di sini atas nama ketua PKK seperti itu. Kita tulis tempatnya di mana, tanggal dan tahun. Sekretaris mungkin di sini dibuat nama yang bersangkutan. Misalnya Mardianis. Nah, ditandatangani, kemudian disampaikan, tembusan disampaikan kemana. Bisa jadi karena lintas sektor kita itu pemerintahan dinas dinas PMD atau PM, itu kita tembusannya bisa kita kirim ke sana. Nah, ini adalah contoh format surat pengantar. Jadi, disesuaikan dengan nomor suratnya, itu disesuaikan dengan pada bulan apa kita mengirim. Kalau dia bulan 1 berarti ini bulan 1. Nah, Ibu-ibu, inilah beberapa hal yang prinsip yang harus kita ketahui sehingga nanti dalam membuat administrasi PKK, surat, SK, surat edaran, surat tugas, dan lainnya, kop atau formatnya itu sama dengan Juknis, tata kelembagaan atau hasil Rakernas pada tahun 2015. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.